Hai semuanya, kembali lagi di channel Aritmatika. Pada sesi kali ini kita masih belajar tentang barisan dan deret aritmatika part 3 karena masih banyak latihan soal yang harus disajikan agar teman-teman memiliki banyak referensi terkait materi barisan dan deret aritmatika. Jika misalnya teman-teman berada pada jenjang SMP dan SMA, atau bahkan sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri, atau sedang mengikuti tes masuk sekolah-sekolah kedinasan, atau bahkan Bapak Ibu guru yang tidak sengaja lewat di channel YouTube ini, jangan lupa ditonton karena bisa untuk menambah referensi materi ajar untuk mempersiapkan ujian TPNS dan P3K. Sebelum itu, jangan lupa untuk menyiapkan lembaran, kertas, atau buku, serta pulpen untuk teman-teman latihan soal sebelum aku memberikan pembahasan. Jadi channel ini merupakan channel belajar matematika yang menarik dan menyenangkan bersama aku. Sebelum itu, jangan lupa share jika dirasa channel ini bermanfaat, like-nya juga jangan lupa, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan update terbaru setiap minggu. Akan diupload setiap hari Kamis dan hari Minggu pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Oke, teman-teman udah siap? Kita akan memasuki soal nomor 1. Sebelumnya, aku pernah membahas soal model ini pada part 2. Kalau teman-teman masih kebingungan, bisa lihat part 2 dulu. Jangan lupa siapkan pulpen dan bukunya untuk orat-orat dulu sebelum aku bahas soal yang ini. Aku kasih waktu 10 detik. Pengennya sih 1 menit ya, tapi lumayan lama, jadi 10 detik aja. Nanti bisa di-pause dulu video ini. Teman-teman kerjakan, baru nanti cek pembahasannya sama nggak. Oke. Diketahui barisan aritmetika dengan suku pertama 3 dan suku kelima adalah 11. Suku ke-25 dari barisan tersebut tuh berapa? Ingat bahwa rumus atau bentuk umum dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Ini teman-teman harus ingat sampai kapanpun. Kemudian misalnya nih, aku sudah jelasin ini di part 2, bisa buka part 2 dulu. Nah, kalau U1 itu sama dengan A, lalu U2 sama dengan A tambah beda, terus U3 itu sama dengan A tambah 2 beda, nanti substitusi nilai N sama dengan 1 akan ketemu pasti nanti U1 sama dengan A, kemudian substitusi nilai N sama dengan 2, akan ketemu juga nanti A tambah B, kemudian substitusi nilai N sama dengan 3, teman-teman akan menemukan hasil dari U3 itu adalah A ditambah 2B. Kita masuk ke soal yang pertama, katanya suku pertamanya 3, U1 sama dengan A sama dengan 3, kemudian ada suku kelima, itu 11, U5 sama dengan 11, atau kalau diuraikan dalam bentuk di atas, bentuk persamaan umum, U5 ini sama dengan A ditambah 4 beda sama dengan 11. Kita butuh dua persamaan ini, A sama dengan 3 dan A sama dengan A tambah 4B sama dengan 11. Kita udah tahu U1-nya 3, tinggal cari beda. Berarti teman-teman tinggal substitusi. Ini kita sebut persamaan pertama aja. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 1. Oke. A ditambah 4B sama dengan 11. A-nya 3 ya. 3 ditambah 4B sama dengan 11. 4B sama dengan 11 kurang 3. 4B sama dengan 8, bedanya sama dengan 2. Karena 8 bagi 4, 2 ya. Oke, bedanya sudah diketahui, kita akan mencari suku ke-25. Jadi N-nya itu 25, berarti U25 sama dengan A-nya 3 ditambah 25 kurang 1 dikali bedanya 2. U25 sama dengan 3 ditambah 24 kali 2. U25 sama dengan 3 ditambah 24 kali 2, 48 ya. U25 sama dengan 51. Ada nggak jawabannya? Ada dong pada opsi nomor E. Teman-teman bisa salin dulu. Oke, sudah. Kita lanjut ke nomor 2.
Nah, yang nomor 2, diketahui barisan aritmetika dengan U5 atau suku kelimanya 17, kemudian suku ke-10 atau 10 sama dengan 32, kemudian ditanya berapa sih suku ke-20. Teman-teman, aku kasih waktu 10 detik untuk mengerjakannya terlebih dahulu, atau mau pause dulu video ini juga boleh banget. Habis itu nanti sudah ketemu hasilnya, cek jawabannya sama atau tidak pembahasannya. Oke, udah. Caranya juga sama seperti nomor 1, U5 sama dengan 17. Kalau kita uraikan, U5 ini sama dengan A ditambah 4B sama dengan 17, kemudian U10 sama dengan 32. A ditambah 9B sama dengan 32. Kita bisa katakan A tambah 4B sama dengan 17 ini adalah persamaan pertama. Kemudian A tambah 9B ini sebagai persamaan kedua. Habis itu gimana? Kita bisa eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai A dan B. Mau pilih salah satu, mau ilangin A dulu boleh. Mau ilangin B dulu boleh. Kalau aku sih mau ilangin si A dulu ya, karena kebetulan A-nya pada persamaan pertama sudah bernilai 1A, kemudian pada persamaan kedua juga sudah bernilai 1A. Nah, ini eliminasi persamaan 1 dan 2. A tambah 4B sama dengan 17, kemudian A tambah 9B sama dengan 32. Karena kita mau membuat A itu sama dengan A jadi 0, kita kurangi. A kurang A itu 0, 4B kurang 9B 5, min 5B, 32 kurang 17. 12 kurang 7 itu 5, min 15. Bedanya sama dengan 3 ya. Oke, bedanya sudah diketahui. Habis itu kita bisa substitusi B sama dengan 3 ke persamaan pertama. Kenapa pakai persamaan yang pertama? Karena angkanya lebih kecil sehingga kita tidak begitu sulit untuk menghitungnya. A tambah 4B sama dengan 17. A tambah 4 kali 3 sama dengan 17. A tambah 12 sama dengan 17. A sama dengan 17 kurang 12. Kemudian A sama dengan 5. Oke, A sudah diketahui, B juga sudah tidak diketahui. Aku mau highlight dulu. Oke, udah. Kami udah highlight. Lanjut. Kita bisa cari suku ke-20. Ingat, bentuk umum dari barisan aritmetika itu selalu UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Rumus bentuk umum barisan aritmetika ini harus diingat sampai kapanpun. Kita substitusi, ini minta suku ke-20, berarti N-nya 20. A-nya 5, tambah N-1, 20 kurang 1 dikali bedanya 3. U20 sama dengan 5 ditambah 19 kali 3. U20 sama dengan 5 ditambah 9 kali 3, 7, 57 ya. U20 sama dengan 57. Oke, betul ya. 57, 58, 59, 60, 61, dan 62. Ada nggak jawabannya? Ada dong pada option B. Oke, teman-teman bisa salin dulu. Kita lanjut ke nomor 3. Dari satu deret aritmetika, diketahui suku pertama adalah 20 dan suku ke-6 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika adalah berapa? Kalau tadi kita diminta mencari suku keberapa, itu pakai rumus UN, kali ini jumlah 10 suku pertama menggunakan rumus SN. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengerjakan, sambilan teman-teman juga bisa aku kasih waktu 10 detik atau mau pause video ini sambil dikerjakan dulu, baru nanti dicek sama-sama. Oke, udah. Aku mau kasih tahu, rumus jumlah 10 suku pertama itu ada dua. Yang pertama, apabila diketahui suku pertama dan beda, kita bisa menggunakan ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali beda. Ini digunakan apabila diketahui si A dan si B. Atau jika hanya diketahui dua, pertama suku pertama dan suku terakhir. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. N per 2 sama dengan U1 ditambah U akhir. Atau biasa sih dikatakan UN ya, suku terakhir. Oke, taruh sini. Nah, bagaimana penggunaan rumus ini itu tergantung dari apa yang diketahui pada soal. Kebetulan pada soal ini kita
bisa tahu itu pertama, dari suatu deret aritmetika, diketahui suku pertama adalah 20. U1 sama dengan A sama dengan 20. Dan suku keenam adalah 40. U6 itu 40. Kalau kita jabarkan, U6 ini sama dengan A tambah 5B sama dengan 40. Nah, kita tahu A, kemudian kita bisa cari beda pakai yang diketahui ini. Kita mencari beda terlebih dahulu, mencari beda. A tambah 5B sama dengan 40. A-nya 20 ya, taruh sini. Ditambah 5B sama dengan 40. 5B sama dengan 40 kurang 20. 5B sama dengan 20. B sama dengan 4. 20 bagi 5, 4 ya. Oke, A-nya sudah kita ketahui. Aku boleh highlight yang ini ya. Kita pakai warna kuning dulu. A-nya diketahui, B dan juga diketahui. Kemudian kita bisa menyelesaikannya menggunakan rumus yang ini, yang aku highlight rumusnya. Oke, yang ini. Selanjutnya, ini ditanya suku ke-10, berarti N-nya 10. S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali A-nya 20 ditambah 20 10 kurang 1, N-nya 10 ya, kali bedanya 4. S10 sama dengan 5, 10 bagi 2, 5, 2 kali 20, 40, ditambah 9 kali 4. S10 sama dengan 5 dikali 40 ditambah 36. S10 sama dengan 5, ini 76. Nah, 76 kali 5 itu berapa? Kali di sini aja ya, 76 kali 5. 6 kali 5, 30. 0 di sini, 3 di luar. 7 kali 5, 35. Tambah 3, 380. Jadi, jumlah 10 suku pertama itu 380. Ada nggak jawabannya? Ada dong pada option E. Teman-teman bisa salin dulu. Oke, disilakan. Teman-teman baca dulu. Kemudian bayangkan penyelesaiannya seperti apa. Aku kasih waktu 10 detik. Atau kalau mau di pause saja video ini sama teman-teman nyalin dan cara-cara di lembaran atau bukunya. Oke, udah. Yang pertama itu kita tuh harus cari dulu nih ada berapa sih banyak barisan di sini dengan cara seperti ini. And itu bisa dicari dari suku terakhir dikurang suku pertama tambah 1. Jadinya N sama dengan 51 kurang A. Oke, ini. Terus kita substitusi ke rumusnya jumlah suku yang SN tapi yang kedua. SN sama dengan N per 2 dikali U awal ditambah U akhir. Nah, SN itu kita tahu ini tuh SN-nya. Oke, kemudian yang ini itu suku terakhir U akhir. Nah, berarti kita substitusi semuanya yang diketahui 1139 sama dengan N-nya 51 kurang A per 2 kali U awalnya kan A ditambah U akhirnya 50. Kali ke atas 1139 kali 2 sama dengan 51 kurang A dikali A tambah 50. Ini kita peroleh itu berapa tuh? Teman-teman dapat berapa? Oke, kita 1139 kali 2 ini 18, 172278.
2.278 sama dengan, ini bisa kita operasikan kali pelangi. Pertama 51A ditambah 2.550 dikurang A kuadrat, dikurang 50A. Oke, kemudian kita bisa mengurangi yang ini, pindah ke ruas kiri. Hasilnya nanti A kuadrat kurang A kurang 272 sama dengan 0. Ini kita faktorkan dulu. Berarti ini A kurang 17 kali A tambah 16. Sama dengan 0. Ini A sama dengan 17 atau A sama dengan negatif 16. Kita diminta apa? Jika A bilangan bulat positif, yang positif itu berarti A sama dengan 17. Jawabannya pada option C. Oke, bisa disalin dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, suku ketiga, suatu deret aritmetika adalah 11, jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9 itu 134. Suku pertama dan beda deret itu berturut-turut berapa? Dia mirip pada soal nomor 1, 2, sampai 3. Kita uraikan dulu, ini ada U3 sama dengan 11, berarti ini A ditambah 2B sama dengan 11, kemudian ada katanya U6 ditambah U7, ini kan katanya suku ke-6 hingga suku ke-9, berarti U6, suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8 ditambah suku ke-9 sama dengan 134. U6 ini A tambah 5B, tambah U7 itu A tambah 6B, tambah U8 itu A tambah 7B, tambah U9 A tambah 8B, sama dengan 134. Nah, ini kita jumlahin A tambah A, 2A, tambah A lagi 3A, tambah A lagi 4A. 5B tambah 6B, 11B, tambah 7B itu 18B, 18B tambah 8B, tambah 26B, sama dengan 134. Kita bisa sebenarnya pakai ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua, tapi nanti nggak akan ketemu hasilnya. Nah, caranya kayak gini. 4A, 26B itu dari berapa tambah berapa ya? Nah, 4A ini, nanti 26B ini kan nanti bisa 8B ditambah 18B sama dengan 134. Nah, ini bisa kita keluarin 4 kali A ditambah 2B sama tambah 18B sama dengan 134. Nah, A tambah 2B ini kan sama dengan ini. Berarti 4 kali 11 tambah 18B sama dengan 134. 44 tambah 18B sama dengan 134. 18B sama dengan 134 kurang 44. 18B sama dengan berapa tuh? 134 kurang 44, 90 ya. Nah, B sama dengan 5. Oke. B sama dengan 5. Kemudian untuk suku pertama, kita bisa substitusi pakai yang ini. Berarti untuk suku pertama, A tambah 2B sama dengan 11, A tambah 2 kali 5 sama dengan 11, A sama dengan 1. Jadi, suku pertamanya 1, bedanya 5. Jawabannya ada pada option, mana di highlight aku? Ini ya. Nah, udah sampai segitu aja. Nah, jangan lupa disalin, kemudian nanti bisa diulang lagi. Lalu jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan pada kolom komentar. Dan apabila teman-teman ada soal-soal yang pengen aku bahas, bisa juga sertakan pada kolom komentar. Oke, teman-teman, untuk part 3 segini aja dulu. Aku pengen tuh bisa 1 sampai
10, tapi itu lumayan kepanjangan dan mungkin teman-teman bakal bosan kalau kepanjangan. Jadi kita 5 nomor aja. Thank you ya, happy watching. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. See you di part selanjutnya.